Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah Banking Securities, pada pertemuan kita selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar dari sekuritas. Langsung saja, what to discuss at this session. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sekuritas. Di sini kita akan membahas definisi dari sekuritas itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, apa saja pembagian jenis sekuritas secara umum. Yang ketiga, bagaimana gambaran risiko pada sekuritas. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer dan pasar sekunder ini pasti ada ketika kita melakukan transaksi atau memperjualbelikan sekuritas, khususnya sekuritas saham dan obligasi. Langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, tentang pengertian sekuritas. Jadi sekuritas atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai securities, ini disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai efek, sebagaimana kata yang ada pada Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek Indonesia ini adalah salah satu atau satu-satunya tempat di Indonesia untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan efek atau sekuritas, khususnya sekuritas berupa saham dan obligasi. Kemudian disebut juga sebagai surat berharga. Selanjutnya, untuk pengertian sekuritas itu sendiri, di sini menurut OJK, sekuritas adalah bukti utang piutang. Jadi bukti bahwa suatu perusahaan memiliki utang piutang kepada pihak yang memiliki sekuritas. Nah, kemudian atau pemilikan modal. Jadi berbeda dengan bukti utang piutang, bukti kepemilikan modal ini adalah bukti pengakuan suatu perusahaan bahwa dia telah memberikan sebagian persen atau sejumlah persen kepemilikan perusahaannya itu kepada pihak yang memiliki atau memegang sekuritas. Nah, di sini dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian untuk jenis sekuritas secara umum, di sini ada dua. Tadi sudah saya sebutkan juga. Yang pertama adalah bukti hutang, kemudian yang kedua adalah bukti kepemilikan. Jadi di sini bukti hutang itu adalah pengakuan perusahaan terhadap hutang yang ia miliki kepada pihak lain dan memiliki tenggat waktu atau jatuh tempo. Jadi di sini yang disebut sebagai bukti hutang itu adalah pengakuan dari perusahaan bahwa dia memiliki hutang kepada pemegang sekuritas. Dan ketika dia memiliki hutang, dia akan memberikan tenggat waktu pembayaran atas hutang yang ia miliki kepada pemilik sekuritas atau pemegang sekuritas. Nah, di sini contohnya adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat pengakuan hutang. Kemudian sertifikat deposito bank. Jadi ketika misalkan kita sebagai nasabah bank ingin melakukan deposito atau menabung tapi tidak diambil tabungan tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalkan selama 3 bulan, kemudian 6 bulan, atau 12 bulan. Nah, sebagai pengakuan bahwa bank tersebut atau nasabah memiliki dana di bank tersebut, maka bank akan memberikan sebuah surat berharga atau sebuah sekuritas berupa sertifikat deposito bank. Kemudian dan lain-lainnya untuk bentuk dari bukti hutang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini adalah bukti kepemilikan. Jadi di sini bukti kepemilikannya adalah pengakuan kepemilikan terhadap suatu perusahaan tanpa adanya tenggat waktu atau jatuh tempo. Sekuritas contohnya saham perusahaan baik berupa saham biasa maupun saham preferen. Jadi saham biasa ini adalah saham yang biasanya diperdagangkan dengan jumlah yang kecil. Sementara saham preferen di sini adalah saham yang memang memiliki jumlah yang sangat besar gitu. Jumlah yang sangat besar, kemudian dia pemegang saham preferen ini memiliki andil atau memiliki kewenangan atau dapat juga melakukan atau
berada pada RUPS, ikut terlibat pada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi dia pemegang saham preferen ini dapat memberikan suaranya kepada perusahaan. Kemudian apa perbedaan di antara keduanya, antara bukti hutang dengan bukti kepemilikan? Di sini bisa kita lihat ya. Untuk bukti hutang itu yang pertama memiliki tenggat waktu. Jadi ada misalkan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan setelah seorang investor atau pemilik sekuritas atau pemilik obligasi itu akan dibayarkan, hutangnya itu akan dibayarkan. Sementara kalau bukti kepemilikan, contohnya seperti saham, saham itu tidak memiliki tenggat waktu atau jatuh tempo. Kemudian perbedaan yang kedua, bukti hutang itu adalah pengakuan bahwa perusahaan memiliki hutang. Sementara kalau bukti kepemilikan itu adalah bukti bahwa seorang investor atau seorang yang memegang sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, ia memiliki sejumlah persentase terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di sini kalau bukti kepemilikan itu dia memiliki perusahaan, sementara kalau seorang pemegang sekuritas berupa bukti hutang dia tidak memiliki kepemilikan terhadap aset dari suatu perusahaan atau suatu bank tersebut. Kemudian di sini bisa kita lihat gambaran risiko dari sekuritas. Jadi semakin tinggi risiko yang ada pada suatu sekuritas, di situ memiliki tingkat keuntungan juga yang semakin tinggi. Jadi risiko rendah, otomatis tingkat keuntungannya rendah. Tapi tingkat risiko yang tinggi akan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi juga. Di sini gambaran dari risiko sekuritas. Kemudian kita lihat di sini. Jadi di sini kenapa dia tidak mulai dari nol? Karena di sini tingkat keuntungan bebas risiko di sini adalah area dari sekuritas berupa obligasi, kemudian berupa sertifikat deposito, dia bebas risiko. Bebas risiko karena dia diberikan atau pemegang sekuritas berupa obligasi maupun sertifikat deposito bank itu diberikan sejumlah kupon. Kupon itu adalah tingkat suku bunga yang akan diberikan oleh yang mengeluarkan sekuritas, baik itu obligasi maupun sertifikat deposito bank itu kepada yang memiliki sekuritas tersebut. Misalkan ada kupon 8%. Jadi ketika sudah tenggat waktu atau jatuh tempo, maka perusahaan akan memberikan 8% dari total yang ia pinjam, seperti itu. Kemudian di sini ada dua pasar yang biasanya dan pasti ada pada perdagangan sekuritas. Yang pertama adalah pasar primer, kemudian yang kedua adalah pasar sekunder. Nah, di sini pasar primer itu adalah pasar bertemunya antara perusahaan atau emiten atau issuer sekuritas yang mengeluarkan sekuritas dengan investor yang membeli ketika IPO. IPO itu adalah initial public offering. Jadi IPO ini terjadi atau ada ketika sebuah perusahaan atau emiten atau issuer itu pertama kalinya mengeluarkan sekuritas ke pasar. Dan kemudian investor pertama yang membeli itu adalah investor perdana, disebut juga sebagai investor perdana pada pasar primer. Sementara pada pasar sekunder, di sini adalah terjadinya perdagangan atau jual beli sekuritas yang telah diperdagangkan pada pasar primer dari investor pertama kepada investor kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini pasar sekunder itu terjadi antar investor. Sementara kalau pasar primer itu terjadi antara perusahaan yang mengeluarkan sekuritas dengan investor pertama pada saat IPO atau initial public offering atau penawaran umum perdana, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.